saya akan membuat tugas berupa video presentasi proposal penelitian yang telah ditugaskan oleh dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian hukum, yakni Ibu Cika Atika SHI MH. Terhormat Ibu Cika Atika SHI MH. Baik, langsung saja proposal penelitian yang saya susun dengan judul Analisis Hukum Islam terhadap Status Rujuk pada Talak 3 tanpa Pernikahan Ulang. Penjelasan secara ringkas dari isinya yaitu yang pertama dari latar belakang. Latar belakang proposal ini mengangkat isu perceraian dan rujuk, khususnya terkait talak 3 yang seringkali tidak dipahami secara benar oleh masyarakat. Banyak kasus menunjukkan ketidaksesuaian antara praktik di masyarakat dengan aturan dalam hukum Islam dan hukum positif. Penulis menyoroti fenomena di mana pasangan yang telah mengalami talak 3 tetap tinggal bersama tanpa pernikahan ulang, yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan terkait keabsahan hubungan tersebut menurut hukum. Baiklah, yang kedua yakni rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini bertujuan menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana pandangan para ulama terhadap konsekuensi hukum dan spiritual rujuk setelah talak 3 tanpa pernikahan ulang. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apakah rujuk tersebut sah secara hukum Islam? Lalu yang terakhir, bagaimana status hukum anak dari pasangan yang rujuk pada talak 3 tanpa pernikahan ulang. Kita selanjutnya tujuan penelitian pada proposal ini. Tujuan penelitian pada proposal ini menganalisis status rujuk setelah talak 3 tanpa pernikahan ulang dari perspektif hukum Islam. Kemudian menentukan keabsahan rujuk pada talak 3 tanpa pernikahan ulang. Yang terakhir, menjelaskan status hukum anak dari pasangan dalam situasi ini. Metode penelitian dalam proposal ini yaitu penelitian bersifat hukum normatif dengan pendekatan analisis dan kasus. Penulis menggunakan bahan hukum primer seperti Al-Quran, hadis, dan kompilasi hukum Islam atau KHI dan undang-undang pernikahan, kemudian serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel. Temuan penelitian terdahulu proposal membandingkan penelitian serupa sebelumnya yang membahas praktek talak dan dampaknya, tetapi dengan fokus yang berbeda. Proposal ini lebih spesifik pada status rujuk pada talak 3 tanpa pernikahan ulang. Kemudian spesifik juga pada status anak dalam rujuk terhadap pasangan yang rujuk pada talak 3 tanpa pernikahan ulang. Kemudian manfaat penelitian yakni manfaat secara teoritis yaitu menambah wawasan akademik tentang hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami konsep rujuk. Kemudian manfaat praktisnya memberikan panduan bagi masyarakat dalam memahami hukum talak dan rujuk. Kerangka pemikiran rujuk dalam talak 3 dianalisis dari sudut pandang hukum Islam, kemudian pandangan para ulama, dan status sahnya menurut prosedur yang berlaku. Kerangka yang digunakan dalam proposal penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi implikasi hukum dan sosial dari rujuk tersebut. Struktur penelitian dalam proposal ini terbagi menjadi 5 bab. Yang pertama, bab 1 yaitu pendahuluan, berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kemudian metode penelitiannya. Kemudian bab kedua yaitu tinjauan pustaka, berisi landasan teori dan penelitian terdahulu secara rinci. Kemudian yang ketiga, bab 3 yaitu metode penelitian, berisikan desain penelitian dan pengumpulan data.
gagasan, berisikan analisis data dan pembahasan masalah. Yang kelima, penutup, berisikan kesimpulan dan saran. Baiklah, yang terakhir, kesimpulan. Penelitian ini diharapkan memberikan solusi terhadap isu status hukum rujuk pada talak 3 tanpa pernikahan ulang, baik dari segi norma agama maupun hukum positif di Indonesia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.